Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini ada servisan speaker meeting ya, atau speaker biasa buat rapat atau senam. Ini biasa buat senam ibu-ibu kalau pas hari Minggu ini. Keluhannya katanya sih mati total. Coba saya tes dulu ya. Ya benar. Tapi katanya kalau dicari sih bisa. Coba kita tes charger. Benar, kondisi di charger dia bisa, tapi coba dinyalakan nggak mau nyala ya, cuma bisa charger doang. Biasanya kalau tegangan masuk dia di MP3 ya. Modul MP3 nya ini atau modulnya ini nyala, ada keterangan, ada lampu indikator juga nyala. Baik, langsung kita bongkar, kita cek kondisi di dalamnya. Kita buka dulu bautnya satu persatu. Baik, kita angkat bagian mesin, blok mesinnya. Ya, seperti inilah bagian dalam mesin dari speaker aktif atau speaker meeting ini. Rata-rata ya modelnya seperti ini sih, simple banget. Tapi lumayan suaranya agak nyaring juga. Baik, kita cek pakai avometer untuk ngecek tegangan DC yang masuk ke dalamnya, apakah ada kendalanya di bagian mana. Kita cek satu persatu. Speaker aktif ini dengan tegangan DC-nya ukuran 9 volt ya. Kita cek di skala, berarti di skala 50, apa tegangannya terputus apa gimana coba. Kita urut dulu kabel-kabel bagian dalamnya, mana yang ke dari baterai atau mana yang ke saklar, apa ada yang terputus atau tidak. Cek tegangan dari baterai, apakah ada tegangan apa tidak. Oh, ternyata dari aki atau baterainya ada tegangan sekitar 9 volt. Tegangan masuk 9 volt. Tapi ketika saklar di on tetap tidak ada reaksi atau tidak ada tanda-tanda nyala ya. Cek tegangan dari aki atau baterainya ini masuknya kemana. Kita cek jalurnya. Sepertinya tegangan dari aki atau jalur ini tidak langsung ke mesin,
Nah, di sini tegangan ukur di sini tegangan ada, tapi untuk ke jalur lainnya tidak ada tegangan. Dari DC ini tidak langsung ke bagian lainnya tapi melalui saklar, dikat melalui saklar. Tegangan DC yang dari baterai atau dari charger ini tidak langsung tapi dikat melalui jalur ke saklar dulu ya. Lanjut kita cek di bagian saklar on off nya, kita cek jalurnya di sini. Kita cek tegangan dari sini ke saklar apakah ada atau tidak. Oh, ternyata benar saja kalau dilangsungin ada. Jadi tegangan ini sepertinya ada masalah di bagian saklarnya. Baik, kita masih pengecekan untuk bagian saklarnya ya, karena tegangan dari aki itu tidak langsung disebarkan tapi melalui jalur saklar dulu. Kita tes, ternyata ada sampai saklar doang ya. Sepertinya ini ada masalah di saklarnya ya, tegangan cuma masuk bagian ujung kaki saklar sini. Untuk kaki satunya biarpun di on tetap tidak masuk ya. Jadi kemungkinan besar ini kerusakan ada di bagian saklar. Jadi di kaki saklarnya kan ada dua kabel on off. Kita tes pakai buzzer atau bunyi beep. Yang sebelah masih nyala dan sebelah lagi tidak nyala atau tidak connect ya. Jadi ini jelas permasalahannya ada di saklar on off-nya. Di saklar ini ada dua kabel on off, yang satu buat 9 volt, yang satu lagi on off buat 12 volt. Sedangkan yang 12 volt ini cuma kabel saja, tidak ada jalurnya atau tidak ada connect kemana. Yang dipakai hanya jalur kaki sebelahnya ini untuk tegangan 9 volt atau on 9 voltnya. Karena nggak ada stok saklar tipe kayak gini, berhubung kaki sebelah yang jalur 12 volt tidak fungsi ya, tidak connect, tapi dia masih bisa connect di saklarnya. Sedangkan yang tidak connect atau yang bermasalah di bagian saklar kaki sebelahnya yang buat 9 volt. Jadi kita coba dulu tukar posisi, yang 12 volt kita pindah atau kita angkat, ganti buat on off yang jalur 9 volt. Ya, saran rekomendasi sih baiknya diganti saklar ini, berhubung tidak ada stok. Kita ambil cepatnya untuk memastikan bahwa benar-benar saklar yang rusak. Baik, saya solder dulu untuk memindahkan posisi kabel yang 9 volt dipindah ke kaki saklar satunya yang 12 volt yang tidak terpakai. Dan jalur 12 voltnya coba saya angkat aja, tidak dipakai, atau bisa aja disolder ke kaki sebelah bekas 9 volt yang rusak.
Kita tes lagi pakai bunyi beep atau buzzer, apakah benar connect jalur yang bekas kaki 12 volt untuk jalur yang 9 volt. Ternyata sudah bunyi. Kita lanjut ke bagian pengetesan. Oke, kita rapikan dulu mesinnya, kita pasang ke posisi semula ya. Kita rapikan lagi untuk pengecekan, langsung tes. Kita coba tes langsung charger, sekalian tes sambil kita nyalakan on off. Baik, ini sudah terlihat nyala. Ada di modulnya ada keterangan lain, ada mode Bluetooth, ada mode radio. Kita tes ke radio ya. Jadi ini kendalanya ada di saklarnya ya, penyebab mati totalnya. Baik, terima kasih. Saran saya sih ganti yang baru saklarnya, karena berhubung tidak ada stok, kita pakai saklar yang kaki 9-nya masih aktif. Baik, terima kasih. Semoga ini dapat membantu siapa saja yang membutuhkan informasi perbaikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, agar bisa berkembang channel saya ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.